Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Selven dari GKJ Wiladeg. Semoga teman-teman dalam kondisi yang baik ya. Ngomong-ngomong tentang kondisi, ada temanku si Pius. Dia kasihan sekali. Dia sering dijahatin sama teman-teman yang lain. Padahal dia anak yang baik loh. Tapi masih aja dijahatin. Aku jadi inget deh sama suatu kisah dalam perjanjian lama. Ada seorang raja dan ratu yang jahat sekali. Ayo teman-teman, ada yang bisa menebak enggak siapa namanya? Iya, benar teman-teman. Namanya adalah Raja Ahab dan Ratu Isabel. Mereka tidak taat kepada Allah dan menuakan Allah dengan menyembah Baal atau berhala loh teman-teman. Bahkan mereka jahat kepada rakyatnya. Kira-kira apakah Allah diam saja melihat bangsa Israel menyembah Baal? Tentu tidak. Allah tidak diam saja. Allah mengirim Nabi Elia, seorang yang taat kepada Allah dan menyampaikan pesan kepada Raja Ahab bahwa di tahun ini wilayah Raja Ahab akan mengalami kekeringan. Tapi Raja Ahab tidak percaya, bahkan malah membenci Nabi Elia. Raja Ahab pun mempersiapkan pasukannya untuk menangkap Nabi Elia. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Elia untuk berjalan dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Kalau teman-teman jalan-jalan, pasti bawa bekal atau semacamnya kan? Namun Nabi Elia tidak. Nabi Elia hanya membawa dirinya dan ketaatan kepada Tuhan loh. Pasti teman-teman bertanya-tanya. Terus Nabi Elia makan apa dong? Nah, itu dia kehebatan Allah kita. Tiap pagi dan petang, Allah mengirim burung gagak untuk membawakan roti dan daging kepada Nabi Elia, supaya Nabi Elia tidak kelaparan. Karena kekeringan melanda seluruh Israel, dan tepi sungai Kerit pun juga jadi kering, Allah berfirman lagi kepada Nabi Elia untuk pergi dari tempat yang sekarang menuju ke Sarfat. Di sana Nabi Elia diminta Tuhan untuk bertemu seorang janda di kota Sarfat. Wah, siapa ya janda itu? Sesampainya di kota Sarfat, Nabi Elia benar-benar bertemu dengan janda itu. Bahkan meminta minum dan sepotong roti kepada janda itu. Padahal janda itu hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak loh teman-teman. Paling-paling hanya cukup untuk membuat satu roti saja untuk janda itu dan juga anaknya. Namun Nabi Elia meminta janda itu untuk tidak khawatir dan membuatkannya roti kecil saja. Lalu janda itu melakukan seperti yang diminta oleh Nabi Elia. Teman-teman, tahu nggak apa yang terjadi setelahnya? Tepung dan minyak yang seharusnya hanya cukup untuk membuat satu roti saja, karena mujizat Tuhan menjadi tidak habis-habis dan mereka tidak akan kelaparan lagi sampai Tuhan menurunkan hujan lagi. Jadi tempat yang berisi tepung dan minyak itu tidak akan pernah habis dan akan selalu terisi dan terisi penuh. Sayangnya, setelah beberapa lama Nabi Elia tinggal bersama janda itu, yang anaknya diberkati Tuhan dengan makanan yang tidak ada habis-habisnya, anak dari janda tersebut jatuh sakit teman-teman. Bahkan sudah tidak bernafas lagi loh teman-teman. Pasti
Sedih sekali janda itu melihat anaknya yang jatuh sakit. Namun Nabi Elia dengan iman yang percaya membawa anak itu ke kamar dan berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan untuk menyembuhkan anak itu. Kira-kira berhasil nggak ya usaha Nabi Elia menyelamatkan anak itu? Ya, Allah menyelamatkan anak itu dari kematian. Luar biasa ya teman-teman, mujizat-mujizat Allah yang ditunjukkan melalui Nabi Elia. Kalau teman-teman gimana nih? Pernahkah menerima mujizat dari Tuhan? Mungkin ada yang sakit keras, kemudian disembuhkan. Ada yang kesulitan ekonomi, tapi Tuhan cukupkan. Kalau ngomongin berkat-berkat Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, wah, gak ada habisnya teman-teman. Terlalu banyak untuk diceritakan. Kalau diceritakan, mungkin bisa sampai besok kali ya ceritanya. Yang jelas, melalui kisah Nabi Elia ini, kita diajak untuk senantiasa percaya pada Tuhan. Sekalipun orang yang jahat kepada kita, sekalipun kita mengalami kesulitan, ingatlah bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dan akan selalu menyertai kita. So, jangan khawatir ya teman-teman, tetap semangat dan tetap taat kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati.